Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin, tamu undangan, pemirsa dan pendengar, kita sambut pembawa acara Adri Danu Atmaja dan Bunga Harum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Jambi dan izinkan kami berdua menyapa terlebih dahulu tamu-tamu kehormatan yang hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, lalu juga kami menyapa pada pagi hari ini yang kami hormati Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi. Selamat pagi Bapak. Lalu juga hadir di tengah-tengah kita Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan Jalil. Selamat pagi Bapak. Lalu juga ada Wakil Menteri Perdagangan Bapak Jerry Sambuaga. Selamat pagi Bapak. Lalu juga ada Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Bapak Abdullah Azwar Anas. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat pagi Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio yang pada hari ini tidak hadir secara langsung karena sedang memimpin rapat Dewan Gubernur di Jakarta. Hadir pula tentunya Gubernur Jambi Bapak Al Haris. Selamat pagi Bapak. Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Ibu Yunita Resmisari. Selamat pagi Ibu. Hadir pula yang sudah hadir bergabung secara virtual pada hari ini. Selamat pagi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Bergabung secara virtual juga dengan kita pada pagi hari ini, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tanu Sudibyo. Selamat pagi Ibu. Kami juga ingin menyapa Sekretaris Kementerian Investasi Bapak Iqmal Lukman. Dan tentunya seluruh tamu undangan yang berbahagia yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Sekali lagi kami menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat bergabung dalam acara peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tahun 2022. Wah. Hangat sekali ya pada pagi hari ini. Senang sekali saya Bunga Harum Dhani. Dan saya Adi Danu, senang sekali berkesempatan menjadi bagian dalam kegiatan peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tahun 2022. Baiklah hadirin, penyelenggaraan kegiatan ini dipersembahkan oleh Kementerian Perhubungan yang berkesempatan menjadi Movement Manager Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada bulan Januari 2022 yang turut didukung oleh Bank Indonesia, PT Angkasa Pura II, dan pemerintah Provinsi Jambi. Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tahun 2022 ini merupakan salah satu wujud apresiasi kita kepada kinerja UMKM, serta mendorong semangat bangga produk lokal menuju nation branding produk lokal unggulan melalui sinergi globalisasi dan digitalisasi. Betul sekali. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, mari menundukkan kepala sejenak serta melantunkan doa kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar mulai dari hari ini hingga akhir Maret tahun 2022. Tentunya juga memberikan manfaat bagi kita semua dan juga untuk UMKM Indonesia. Untuk itu, kepada Bapak Thorik, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعمه وكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh berkah ini, kami hadirkan hati bermunajat serta berdoa. Semoga Engkau meridhoi kegiatan hari ini. Launching Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tahun 2022. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan bagi kehidupan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sangat menyadari bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya raya, dengan tanah yang subur, kekayaan alam yang melimpah, pertanian dan perkebunan yang subur. Semua ini adalah nikmat dari-Mu ya Allah, yang tiada terkira. Untuk itu ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi kita akan menyaksikan sebuah persembahan tarian. Ini adalah tari Lenggang Sri Tanjung yang akan dibawakan oleh tim kesenian Gubernuran Jambi di bawah binaan Ibu Hajah Hesnidar Haris selaku Ketua Dekranasda Provinsi Jambi. Tarian ini mengisahkan para bujang dan gadis Jambi yang akan menari bersama. Wah, menarik sekali ya Bunga. Tapi boleh diceritakan lebih lanjut mengenai makna tarian ini? Boleh sekali. Nah, tarian ini akan diperagakan dengan menampilkan keindahan batik Jambi seperti batik atau baju yang saat ini kami berdua pakai. Betul. Ya, Adri ya. Yaitu Cantik sekali. motif kombinasi angso duo dan kapal sanggar. Gerak dan lagunya berakar dari gerak tari Melayu Jambi yang membentang dari Durian Tangkuk Rajo di sebelah barat Sumatera hingga ujung Jabung di pantai timur Sumatera dalam satu nuansa yang diberi nama Lenggang Sri Tanjung. Sungguh indah sekali makna yang tersirat dalam tarian ini. Dan tentunya juga dekorasi pada pagi hari ini mengandung makna yang juga mendalam. Di mana kita bisa melihat bahwa dekorasi ini didominasi oleh tanaman resam atau paku andam. Ini yang ada di depan kita berdua ini sebelah kiri kanan sekali, Bapak yang ada Ibu. di tiang-tiang. Ini yang tumbuh subur di hutan indah Jambi. Yang seringkali diolah oleh suku anak dalam Jambi ini menjadi beragam kerajinan anyaman. Seperti tas, lalu juga topi dan lain sebagainya. Hal ini juga sejalan dengan presidensi G20 yang mengangkat salah satu isu utama itu Sustainable Energy Transition. Luar biasa, go green seperti itu Go ya green. semangatnya. Boleh kita berikan aplaus Bapak Ibu. Dan langsung saja kita akan saksikan bersama. Ini dia tarian Lenggang Sri Tanjung.
mata belakang, jamilah kiri sudah terpandang. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk tarian Lenggang Sri Tanjung. Luar biasa. Duh, sampai kompak nih, luar biasa. Kita terpana ya. Betul sekali. Tapi sebelum kita melanjutkan acara pada pagi hari ini, untuk kenyamanan kita bersama, untuk rekan-rekan media yang berada di tengah boleh agak mengambil langkah mundur sampai 2 langkah mungkin ya. Iya, memposisikan diri karena kita masih ada rangkaian acara berikutnya. Betul. Seperti salah satunya nanti ada fashion show juga ya, Adri ya. Baik, berbicara dengan tarian, Kriya Wastra dan Kuliner Nusantara merupakan karya putra-putri bangsa untuk kita lestarikan karena menjadi identitas bangsa yang sangat patut kita banggakan. Gernas BBI ini telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia sejak tanggal 14 Mei 2020 lalu. Ini menjadi harapan baru bagi UMKM dan industri kreatif Indonesia dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi bangsa melalui sinergi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta pihak swasta nasional. Betul sekali, kolaborasi kuncinya ya. Tapi tidak hanya Provinsi Jambi, namun pesona alam serta karya anak bangsa berupa kriya, wastra kuliner dengan bangga akan dihadirkan di 12 lokasi yang berbeda yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara sepanjang tahun 2022 ini. Luar biasa sekali, kita akan tunggu rangkaian dari 12 lokasi yang berbeda ini. Kampanye Geras Bangga Buatan Indonesia juga diintegrasikan dengan kampanye gerakan penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Kegiatan kampanye penggunaan kendaraan ramah lingkungan yang dilakukan saat ini merupakan momentum yang tepat ya Adri ya. Betul. Di mana Indonesia pada tahun ini ditunjuk kita tahu sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan internasional G20 yang mempunyai akses atau fokus agenda penciptaan pembangunan yang berkelanjutan dan kelestarian lingkungan yang lebih baik di masa depan. Betul sekali. Dan selama bulan Januari hingga Maret 2022 ini penyelenggaraan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia akan dirangkai dengan kolaborasi Bangga Berwisata di Indonesia sebagai langkah adaptif terhadap kondisi new normal, dan format kegiatan ini juga dikemas secara hybrid dengan menggabungkan format virtual dan juga fisik. Betul. Sehingga untuk mengakses kegiatan ini dapat dilakukan dari manapun kita berada. Setuju sekali, dari manapun dan bisa kapanpun kita saksikan kembali. Betul nanti sekali. Di YouTube ya. Baiklah hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama welcoming speech yang akan disampaikan oleh Gubernur Jambi kepada yang kami hormati Bapak Al-Haris. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam satu kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Terima kasih banyak Pak bisa ke Jambi hari ini. Yang saya hormati Pak Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nasional Republik Indonesia. Yang kami hormati Gubernur Bank Indonesia, beliau hadir dengan virtual. Yang saya hormati Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Yang saya hormati Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Mas Anas, makasih banyak Mas ke Jambi hari ini. Yang saya hormati juga para pejabat eselon 1 kementerian. Yang saya hormati juga hadir mantan PJ Gubernur Jambi Bu Nunung, makasih banyak Ibu. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Provinsi Jambi, hadir Pak Kapolda, Ketua DPRD, Pak Narem izin Pak Menko, juga Kejaksaan Tinggi Jambi, dari BPK RI, kemudian juga dari OJK Jambi, Kanwil BPN Jambi, yang kami hormati. Juga hadir teman-teman kami, Wali Kota Jambi, hadir Pak Menko, juga Bupati Tanjab Barat, kemudian Tanjab Timur, Batanghari, Kerinci, Muaro Jambi, Tebo, Carolangun, Sungai Penuh juga hadir. Juga hadir para rektor yang kami hormati sekalian, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mohon izin kami membuka masker, Pak. Pertama kami sampaikan terima kasih dan bangga sekali Bapak Ibu sekalian bahwa di tengah kesibukan Bapak Menko Marves, Menteri Perhubungan dan Menteri ATR BPN, juga Wakil Menteri Perdagangan, beliau sempat hadir ke Jambi pada hari ini. Dan ini adalah untuk mengangkat industri kreatif warga Provinsi Jambi tentunya. Maka dari itu kita doakan semoga beliau diberi Allah kesehatan, kekuatan untuk mengabdi pada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Yang kedua, kami terima kasih banyak Pak Menteri Perhubungan dan Gubernur Bank Indonesia bahwa Jambi diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Gernas PBI kali ini. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kenapa? Karena Jambi kalau komoditi pertanian Pak Menko, Pak Menteri Perhubungan itu sudah punya tempat, kita sudah ekspor Jambi, alhamdulillah luar biasa Pak Menko. 2021 akhir Desember ini ekspor kita sudah 6 triliun Pak. Ya sebagai provinsi kecil luar biasa. Dan itu dari kayu manis kita, dari cangkang, kemudian juga dari pinang betara, kemudian juga dari karet dan sebagainya. Alhamdulillah. Tetapi yang belum terangkat itu adalah teman-teman yang industri kecil Pak. Ini belum banyak bisa bersaing dengan industri besar. Nah mudah-mudahan Gernas ini insya Allah membuat gairah para Bapak Ibu yang UMKM yang selama ini sudah luar biasa berjuang untuk hidup mereka. Dan Jambi Pak Menko masih cukup tinggi kemiskinan kita Pak. Kita masih ada 8,09%. Nah dengan adanya ini saya kira teman-teman kita di lapangan akan semangat karena bahan bakunya mudah dapat juga di Jambi. Ini langkah dan ruang untuk mereka berkreasi ke depannya. Arahan dan bimbingan Pak Menko dan Menteri Perhubungan, Pak Menteri PPN, kami harapkan selalu agar Jambi juga bisa sama dengan provinsi lain di Indonesia, di Sumatera, Pak. Yang kedua juga kami bicara sumber daya alam luar biasa, Pak. Hanya belum saja dikelola dengan baik mungkin. Emas kami belum juga ditambang, Pak. Kita ada Antam di situ belum bekerja. Ada biji besi kita, Pak Menko. Ada juga bahan untuk baterai juga ada. Ini lengkap Jambi, Pak. Tinggal saja mohon Pak Menko Marves untuk ini bisa terangkat
agar bisa banyak investasi yang masuk ke Jambi ke depannya. Itu harapan kami ke depan. Yang kedua juga nanti di rumah dinas akan ada MOU Pak Menko. Kami izin hari ini Pak Wali Kota kita MOU dengan Kepala LKPP Mas Anas ini, yaitu MOU terkait dengan e-katalog lokal. Nanti hari ini Batik Jambi nanti kalau ada pengadaan ya bisa nanti melalui e-katalog. Termasuk juga kerinci nanti. Kita punya apa nanti yang bisa jadi katalog nantinya. Artinya nanti pengadaan barang di ULP itu nanti lokal bersaing dengan nanti yang juga dengan yang Jakarta. Nah ini nanti kita MOU, inilah ruang kita ke depan agar bisa mengangkat ekonomi Jambi ke depannya. Akhir kata kami sampaikan terima kasih pada Pak Menko dan mohon arahan dan bimbingannya, dan semoga acara ini sangat berguna untuk Jambi, untuk warga Jambi, dan untuk mengangkat ekonomi Jambi yang kita cintai. Burung Garuda di pohon akasia hendak terbang ke angkasa tinggi. Kami bangga buatan Indonesia, mari cintai produk-produk sendiri. Ikan nila, ikan gurami, buat kerambah di Sungai Batanghari. Bangkitkan usaha pasca pandemi, pusat dan daerah semua sinergi. Di Talang Duku berlabuh kapal, hendak turunkan batu bara. Kita bantu produk lokal untuk pertumbuhan ekonomi negara. Dari Flores ke Atambua, para pekerja melintas batas. Pak Menko Marves orangnya luar biasa. Kalau bekerja selalu tuntas. Nonton pertandingan di partai final, lomba badminton tingkat Asia. Menteri Perhubungan bekerja proporsional, mantap bergerak, harmonikan Indonesia. Di Banda Aceh orang pawai, 12 Agustus sungguh ramai. Pak Sofyan Jalil orangnya piawai, setiap kabinet selalu dipakai. Terima kasih Pak. Akhir kata saya mohon arahan Pak Menko Menteri Perhubungan pada hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang, yang salah Pak. Dari mulai penyambutan tentu banyak kurangan kami. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tadi saya mau nyeletuk. Cakep. Terima kasih Bapak Gubernur. Dan Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendengarkan sambutan kegiatan yang akan disampaikan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang merupakan Movement Manager kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada bulan Januari 2022. Kepada Bapak Budi Karya Sumadi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita banggakan, Pak Menko Marinvest, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini memang benar-benar tuntas, Pak. Ya. Jadi Pak Luhut, kita mau lapor, Pak. 2 minggu lalu saya ke sini. Mereka ada permasalahan pelabuhan, jalan. Nanti kita tuntasin dengan bimbingan Pak Luhut nanti ya. Tentu Pak Sofyan Jalil, Menteri Agraria, sahabat saya yang selalu memberikan sesuatu yang luar biasa bagi negara ini. Ketua LKPP, ini mantan Bupati yang luar biasa, Pak Abdullah Anas. Wakil Menteri Perdagangan, Pak Jerry. Cakep Pak bajunya Pak. Baju Jambi itu Pak. Ya. Pak Trenggono yang hadir virtual, juga Bu Angela yang hadir secara virtual, dan Pak Bahlil secara virtual. Pak Abdul Haris, Gubernur, ini orangnya ramah sekali Pak. Jadi dengan Forkominda selalu kompak Pak, selalu bersama-sama, selalu bertegur sapa, ini luar biasa. Ya. Tentu rekan-rekan yang lain, Bu pimpinan BI Jambi, ya kerjanya luar biasa, juga Dirut AP2 supportnya luar biasa,
dan tentunya rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan dan para bupati dan wali kota yang sangat bersahabat saat kita bertemu. Saya nggak mau kalah, Pak. Ke Jambi ramai pagi ini. Pak Gub bilang makasih luar biasa. Mari kita berkolaborasi, selalu bangga buatan Indonesia. Pak Menko yang saya hormati, saya pikir dengan leadership dari Pak Menko yang luar biasa, saya pikir kita harus tuntaskan yang kita namakan bangga buatan Indonesia. Ini batik luar biasa, buatan Indonesia. Dan saya pikir ini kalau dikampanyekan akan menjadi suatu barang yang berharga. Dan bersama dengan ini, kami juga kampanye tentang kendaraan listrik, ya. Karena ini juga legacy dari Pak Menko, bersama-sama bagaimana kendaraan listrik ini bisa digunakan secara masif. Sebagai campaign manager, saya sangat antusias. Beberapa kali kita koordinasi Pak Menko. Nah, insya Allah Jambi akan memberikan surprise bahwa banyak produk-produk yang bisa ditawarkan secara nasional. Pak Presiden selalu mengarahkan kita. Bapak Ibu Wali Kota, jangan dibayangkan Pak Presiden itu cuma duduk. Setiap minggu Pak Presiden bersama Pak Menko mendorong kita produk luar negeri, dalam negeri, tentang LKPP, tentang COVID, sehingga leadership Pak Presiden ini diterjemahkan oleh Menko-Menko, dan alhamdulillah kami sebagai menteri sangat enjoy mengkoordinasikan kegiatan di seluruh provinsi. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. UMKM tentu menjadi suatu tujuan kita, karena 90% adalah bagian daripada ekonomi Indonesia, dan hari ini ada 1.100 UMKM Pak Menko yang hadir, dan kita harapkan banyak transaksi dan banyak hasil kreasi orisinal dari Jambi yang bisa diketengahkan. Kita juga harus melakukan suatu kegiatan ini secara bersama. Saya pikir ini makin kompak. Tahun kedua, putaran kedua ini, kami kementerian di bawah Pak Menko menjadi campaign manager. Dan insya Allah di Jambi memberikan sesuatu yang baik. Untuk gas rumah kaca atau lingkungan, kami mengadakan touring Pak Menko. Dari Jakarta ke Lampung diterima gubernur, di Palembang diterima gubernur, dan nanti pada saat nanti Bapak ada di sini, mereka hadir. Dan ada hadir tokoh pembalap nasional Pak Mas Rifat Sungkar, menandai bahwa keharusan kita untuk cenderung ke mobil listrik. Dan yang lain adalah kita memang melihat bahwa pemerintah pusat tidak mungkin melakukan ini sendiri. Harus didukung oleh bapak-bapak wali kota, bupati, gubernur, dan sebagainya. Marilah kita bersama melakukan, karena tanpa kolaborasi kita tidak mungkin melakukan kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan Muara Jambi banyak ikan tenggiri. Di tepinya banyak jangkrik. Kalau udara kita mau bersih, mari pakailah kendaraan listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan integrasian Gernas GBI dengan kegiatan kampanye kendaraan ramah lingkungan menguatkan dukungan kita terhadap upaya untuk terus menjaga kelestarian lingkungan hidup, mengoptimalkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sekaligus upaya bersama untuk mengurangi dan mengendalikan emisi gas rumah kaca yang tengah menjadi isu global saat ini. Betul sekali. Hal ini sekaligus mendorong industri otomotif nasional untuk berkreasi dan mengambil peluang untuk turut memproduksi kendaraan. Salah satunya adalah motor listrik karya anak bangsa, sehingga kedepannya
akan berkembang menjadi industri kebanggaan dalam negeri, mengingat peluang pangsa pasar pengguna sepeda motor di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita menyimak opening remarks dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mari kita akan saksikan di layar bersama-sama video selayang pandang pariwisata dan UMKM Jambi. Bangga Buatan Indonesia. Pemerintah Provinsi Jambi bekerja sama dan bersinergi dengan seluruh pemerintah kabupaten kota seprovinsi Jambi, Dekranas dan Dekranasda, Bank Indonesia, instansi terkait, para pelaku usaha UMKM, perajin dan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas produk-produk Provinsi Jambi. Selain upaya untuk meningkatkan kualitas produk, promosi dan pemasaran juga dilakukan secara intens. Langkah-langkah mengajak masyarakat untuk bangga dan mencintai produk Jambi dan Indonesia dan budaya Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi, terutama masyarakat yang menggeluti wirausaha kria kerajinan Jambi serta mengolah dan menjual makanan Jambi yang selanjutnya akan meningkatkan perekonomian Jambi. Gubernur Jambi Haji Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Haji Abdullah Sani bersama seluruh bupati dan wali kota seprovinsi Jambi berusaha untuk menumbuh kembangkan ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan Provinsi Jambi sebagai upaya pengungkit untuk mendukung keberhasilan ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia harus kita dukung dan sukseskan agar menjadi kekuatan kolektif dalam mendorong pertumbuhan dan upaya pemerataan ekonomi Provinsi Jambi dan nasional. Rupiah demi rupiah yang kita belanjakan untuk membeli produk buatan Jambi dan Indonesia turut melecut perekonomian Jambi dan Indonesia. Kami bangga buatan Indonesia. Indonesia dan terus kita dukung pariwisata dan UMKM Jambi tentunya ya. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama opening remarks dan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang terhormat Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Perhubungan, Menteri ATR Pak Sofyan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Bank Indonesia,
teman-teman menteri yang lain, dan secara khusus Bapak Gubernur Gubernur Jambi Al-Haris, Pak Al-Haris. Dan saya juga ingin mengenalkan Pak Anas, Kepala LKPP yang baru. Kenapa LKPP yang baru ini menurut saya penting untuk dalam Gernas ini? Karena sekarang ini kita ingin ekonomi di bawah itu jalan, karena tulang punggung ekonomi kita sebenarnya adalah UMKM. Jadi sekarang dengan adanya gerakan Bangga Buatan Indonesia ini kita masukkan di LKPP. Jadi LKPP ini akan memainkan peran sangat penting. Tadi kerjasama dengan katalog lokal dengan tadi Pak Gubernur Al-Haris akan dilakukan juga oleh Pak Pak Anas. Jadi kalau saya lihat ini tadi luar biasa ini Jambi punya batik. Tadi Nenun. Ini kan banyak tidak diketahui orang. Ya, sekali lagi backbone ekonomi kita itu betul-betul tadi adalah di UMKM. Jadi UMKM ini menjadi perhatian banget pemerintah. Saya ketua nasional dalam lokal konten produk dalam negeri. Jadi saya ingin kita ini supaya maju terus. Presiden meminta itu sehingga memilih Pak Anas yang turun. Kan belum pernah ketua katalog kumpul seperti ini. Nah, selama saya setahun ini baru kali ini. Jadi Pak Anas saya udah minta, Pak Anas, Anda bikin ini. Nah, beliau terus punya ide segudang. Buat kita ini bekerja, konkret yang penting. Tidak hanya sekedar omong-omong saja, tapi konkret, apa yang bisa dibuat. Kalau kita lihat sekarang data yang ada, sejak kita bikin gerakan Gernas BB ini, yang sudah masukin tahun ketiga, itu data di kita sini udah hampir 9,2 juta unit sejak Mei 2020 yang lalu hingga tahun 2021. Sekarang ini sudah mencapai 17,2 juta dari 30 juta target kita sampai 2023. Jadi kita kalau semua bersama-sama, kita semua kompak, kita semua sama gerakan, nggak usah terlalu banyak omong-omong, pasti bisa. Tadi kepada Pak Sofian saya jelaskan di pesawat, lama-lama saya merenung. Kenapa kita dipuji-puji penanganan COVID-19 ini? Kenapa ditanya? Saya juga coba lihat kenapa sih, apa sih hebat kita gitu. Ternyata Indonesia itu sakti. Begitu Indonesia itu kerja kompak, itu terkoordinasi dengan baik, diharmonisasi dengan baik, kita salah satu negara di dunia hari ini yang menangani COVID itu paling baik. Kalau Anda lihat data-data segala dunia, data kan bisa bicara, Anda ada yang bisa dibohongin itu. Itu data kita terbaik. Sekarang kita menghadapi Omikron. Sudah 1,5 bulan kita menghadapi. Masih landai, sudah mulai naik. Tapi saya lihat karena kita relatif masih disiplin dengan vaksin, 2 kali, booster, kemudian tadi masih rajin dengan pakai masker, cuci tangan, itu sangat membantu. Jadi disiplin kita semua ini sangat penting. Tidak perlu kita saling salah menyalahkan, tidak perlu kita menengkarkan ini itu karena penyakit ini banyak juga yang kita belum tahu. Jadi macam bisa berkembang. Oleh karena itu pemerintah dengan tim, karena tim di pemerintah itu terpadu untuk menangani, ahli-ahlinya semua ada. Jadi kita tanyain ahli-ahli itu. Tinggal rakyat itu sebenarnya ikut, para pemimpin-pemimpin itu, nggak usah bertengkar. Nggak mungkin Presiden Jokowi atau pemerintah itu membuat rakyatnya menderita. Tetapi pemerintah itu ada kemampuan dan batas kemampuan juga. Jadi ekonomi ini Anda lihat sekarang, kita termasuk ekonomi yang paling baik di dalam mengendalikan keseimbangan dengan COVID ini. Ekspor kita tahun lalu adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Republik ini, yaitu 233 miliar dolar. Belum pernah tercapai Bapak Ibu. Impor kita juga tinggi, 193 miliar dolar. Ini berdampak apa? Berdampak pada ketahanan rupiah. Nanti kita lihat rupiah kita ini, kalau nanti naik suku bunga di Amerika, berapa banyak terkoreksi rupiah kita. Menurut saya tidak akan terlalu banyak, karena apa? Kita punya tadi dolar makin banyak di Indonesia. Nah ini semua kerja siapa? Kerja kita rame-rame.
Jadi tidak usah perlu bertengkar sana sini karena kita menyiapkan lapangan kerja untuk rakyat kita. Ya, UMKM ini kuncinya ke bawah. Ya, UMKM. Jadi saya pikir gerakan Bangga Buatan Indonesia ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan bersama-sama. Sekarang juga kita sudah mulai dengan sepeda motor listrik lokal yang kita promosikan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri Perhubungan. Ini juga hari ini mobil listrik juga dipamerkan di Bandara Sultan Taha Jambi. Ini juga menunjukkan tren dan ini dalam rangka menyambut nanti ke KTT G20 di di Bali. Bapak Ibu sekalian, kita tuh kadang-kadang bingung, saya juga bingung lihat. Kemarin tadi malam saya lapor Bapak Presiden. Tiba-tiba ada sekian puluh foundation dunia yang besar-besar, sebut aja lah Rockefeller, sebut aja lah Bill Gates, sebutlah semua, mereka nulis surat pada Presiden. Saya dikasih kopinya tadi malam. Mereka itu ingin berkumpul di Bali, nanti bulan April, untuk membantu Indonesia dalam bidang climate change, dalam bidang sampah, sampah plastik di laut, dalam UMKM. Jadi sekarang kenapa itu mereka datang? Presiden tanya saya tadi malam, Pak Luhut kenapa datang? Saya juga nggak tahu Pak. Tapi mereka minta izin apakah Bapak Presiden bersedia nanti untuk bertemu dengan mereka. Ini kalau ada UMKM-nya saya bersedia Pak Luhut. 1 hari, 2 hari pun oke. Jadi Anda bayangkan perhatian Presiden situ dan perhatian dunia. Nanti saya mau kasih kopi suratnya sama Pak Gubernur Jambi. Karena itu menarik. Mereka tanda tangan semua. Ada Rockefeller Foundation, tadi sudah saya bilang Bill Gates, saya bilang apalagi tadi, ada hampir 30-40 foundation dunia, yang itu kalau dikumpul-kumpul nggak tahu berapa, bisa lebih besar dari GDP negeri kita ini. Nah, konsep Gernas BB ini juga harus kita sempurnakan terus, tahun ke tahun, dan saya pikir kerjasama antara Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, saya kira berjalan bagus dan didukung para menteri. Nah, ini membuat kita kompak ini. Jadi tidak boleh ada merasa ini pekerjaan saya saja, ini pekerjaan Sipolan saya, tidak. Semua kita harus urun rembuk. Makanya hari ini juga tadi Pak Sofyan hadir, dari Wakil Menteri Perdagangan hadir. Itu semua tujuannya supaya kita semua bekerja dalam tim. Tidak boleh salah menyalahkan. Dan kesempatan ini juga saya ingin sampaikan, kita tetap hati-hati dengan Omikron, ya. Omikron sudah naik sudah ada mulai tanggal 8 kemarin Desember dan slightly sudah akan naik dan puncaknya mungkin kita akan lihat minggu kedua, ketiga bulan Februari. Tapi kita berharap puncaknya itu Pak Gubernur Al-Haris tidak terlalu tinggi. Tapi itu berpulang kepada kita semua. Kalau kita mau kita aman, ya kita semua harus disiplin. Jadi apa yang kata pemerintah atau katakan ahli-ahli kesehatan kita supaya kita nurut. Karena ini nggak ada urusan pangkat, nggak ada urusan suku, nggak ada urusan agama, nggak ada urusan apa ini. Urusannya ini kita disiplin nggak gitu. Ya tentu berdoa. Jadi saya titip pada semua kita harus kompak mengenai ini. Saya juga apresiasi pada Gubernur BI Indonesia yang terus mendukung ini dengan perwakilannya untuk mendampingi UMKM di daerah, serta dukungan untuk menghadirkan tema Go Green. Karena ini saya lihat kita Go Green, ini saya waktu kecil di Pekanbaru, ayah saya kerja di Rumbai. Ya saya hampir, karena rumah kami itu di belakangnya udah hutan lebat. Pohon inilah yang kami ketemui, ya ini nggak bisa dimakan ini. Nah dulu kami di pohon-pohon itu ngambil ikan mancing ikan patin lapangan. Saya ingat ini. Jadi Go Green yang dibuat oleh gubernur saya kira paten. Ya. Dan ini saya pikir terus kita kerjakan dan saya minta nanti Pak Gubernur, Pak Bupati kalau sudah masuk nanti di katalog lokal beli dari situ Pak. Nggak usah tender-tender lagi, beli di situ. Sekarang ini e-katalog nasional maaf, itu sudah masuk banyak sekali produk-produk kita. Apa untungnya?
Satu tadi lapangan kerja, kedua teknologi, ketiga juga penerimaan kita jadi makin merata, dan kita tidak tergantung pada impor-impor lagi. Nah, ini terasa setelah kemarin COVID itu, di bidang kesehatan, banyak sekali ternyata yang kita bisa buat dalam negeri. Kita kaya, kita hebat. Ya, kita hebat. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya titip, kita kompak, kita percaya bahwa pemerintah bangun dengan baik, dan kita percaya bahwa Presiden itu selalu bicara bagaimana untuk Indonesia ini lebih baik ke depan. Tadi malam beliau juga titip, saya cerita mau kemari, salam buat kita semua, dan kemudian ingin gerakan nasional BBI ini terus kita gaungkan. Kita bicara pada layer atas tadi mengenai industri-industri tinggi, itu tadi sudah memberikan kontribusi yang luar biasa bagusnya, tapi sekarang kita bicara yang menengah ke bawah. Menengah ke bawah ini pun harus berkait. Jangan yang di atas saja tinggi, di bawah enggak. Jadi bawah dari mulai tadi bikin ini sampai kepada makanan, sampai kepada produk kopi, sampai produk-produk buatan-buatan lain yang bisa digunakan di perkantoran. Saya berharap tidak impor lagi. Saya berharap bisa dibuat lokal sini, dan saya berharap nanti e-katalog Pak Anas dengan Pak Gubernur Al-Haris itu juga bisa bekerja sama sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita bawa untuk bangsa negara kita ini. Saya kira itu dari saya. Dan akhir kata, selamat atas kick-off Gernas BBI Jambi, selamat berkarya dan berkolaborasi untuk kemajuan UMKM Indonesia. Ayo dukung produk lokal menuju pasar global. Kita tidak berhenti di sini, kita harus bisa masuk pasar global. Dan saya yakin orang Jambi paten. Orang Jambi bisa. Jadi Anda harus bangga jadi orang Jambi yang bisa membuat produk kalian masuk ke internasional. Ada tadi platform yang sudah dibuat oleh oleh Odo. Ini Odo ini deputi saya dengan timnya masuk di sana, nggak bayar, ya. Dan di situ malah Anda dapat ada pelatihan di platform itu. Dan itu berkaitan juga dengan berbagai macam platform yang lain. Ada 20 kalau tidak keliru. Ada di situ Bukalapak, ada di situ Shopee, ada di situ macam-macam. Jadi kita kalau semua satu padu, bersatu bekerja, insya Allah kita akan bisa tambah hebat ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan hormat kami mengundang kembali Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Gubernur Jambi, serta Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen untuk bergabung bersama Pak Luhut di atas panggung. Sesaat lagi kita akan menyaksikan prosesi pelepasan ekspor kopi Arabica Kerinci Jambi yang sekaligus menjadi penanda peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia bulan Januari tahun 2022. Baiklah, segera kita mulai prosesi pelepasan ekspor kopi Arabica Kerinci Jambi dan peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia bulan Januari tahun 2022. Kami mohon dengan segala hormat Bapak Luhut Panjaitan, Bapak Budi Karya, Bapak Al-Haris dan Ibu Yunita Resmisari untuk menghadap layar. Tuh. Pak Sofyan. Disaksikan Pak Sofyan Jalil, monggo silakan. Silakan. Pak Anas juga sudah bergabung bersama kita di atas panggung. Silakan sekali lagi sudah menghadap ke layar dan memposisikan tangan kanan untuk mendekati ke layar yang sudah kami sediakan untuk dilakukan prosesi scanning secara bersama-sama. Kita hitung 1, 2, 3. Baik, dengan ini Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Januari 2022 telah resmi diluncurkan. Sekali lagi mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama.
Baik, terakhir foto bersama 3, 2, 1. Dipersilakan untuk juga berada di atas panggung untuk berfoto bersama, mendokumentasikan. Ya. Oh ya, untuk Bupati dan Wali Kota dipersilakan untuk berada di atas panggung. Dari instansi juga dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama, silakan. Silakan untuk naik ke atas panggung untuk mendokumentasikan. Kami silakan. Setelah ini juga dipersilakan untuk Pak Kapolda dan juga Ketua DPR untuk bergabung bersama kami di atas panggung untuk foto bersama. Baik, kita adakan 2 sesi. Izin Bapak Ibu sudah siap? Silakan rekan-rekan fotografer dan media untuk mengabadikan. Sekali lagi hari ini bersama-sama kita menyaksikan prosesi pelepasan ekspor kopi Arabica Kerinci Jambi dan sekaligus peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada bulan Januari tahun 2022 di Provinsi Jambi. 3, 2, 1. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Januari 2022. Dipersilakan untuk Pak Kapolda dan juga Ketua DPR untuk silakan DPRD. Pak Menko, Pak Menteri, izin untuk tetap di tempat Pak. Kita sesi kedua untuk foto bersama. Silakan bergabung Bapak. Mari dipersilakan Bapak untuk bersama-sama di atas panggung berfoto bersama. Sekali lagi ini adalah momen yang sangat luar biasa. Betul seperti sekali. yang Bapak Luhut juga utarakan dan juga Pak Menteri Perhubungan. Ini menandakan kolaborasi dari kita semua. Silakan diabadikan 3, 2, 1. Boleh semangat kolaborasinya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Beri sambutan yang hangat pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan kembali untuk menuju tempat duduk yang telah disediakan. Kembali ke tempat duduk masing-masing karena kita akan menyaksikan 1 buah persembahan istimewa yaitu peragaan busana. Betul sekali, dan dengan segala hormat tentunya kami juga meminta kesediaan rekan-rekan media dan juga tamu undangan yang berada di area tengah untuk dapat mundur 2 langkah karena sesaat lagi kita akan ada rangkaian acara berikutnya yang memang dibutuhkan space begitu ya. Betul untuk sekali. kenyamanan kita bersama untuk menikmati rangkaian acara tersebut. Baik, dan dalam rangkaian acara ini kita akan menyaksikan bersama sebuah peragaan busana batik Jambi karya desainer nasional Bapak Wignyo Rahadi berkolaborasi dengan desainer putra daerah Bima Zekwan. Baik Bapak Ibu dan hadirin, inilah kebanggaan kita bersama. Kita sambut dengan hangat fashion show Batik Jambi.
Baik, kita sambut dengan hangat tentunya koleksi Batik Jambi. Dan tentunya kita sambut juga dengan hangat pada pagi hari ini desainer Bapak Wigyo Rahadi yang berkolaborasi dengan desainer putra daerah Bima Zikwan. Dan tentunya kesempatan kali ini juga kami mengundang Bapak Luhut untuk dapat bisa berfoto bersama dengan desainer yang sudah menampilkan karya terbaiknya pada pagi hari ini. Mohon izin Pak, silakan untuk berfoto bersama. Dipersilakan sekali lagi Bapak Luhut untuk naik kembali ke atas panggung untuk berfoto bersama. Dan kami mengundang Presiden Direktur Mustika Ratu Putri Indonesia Jambi untuk juga dapat bergabung berfoto bersama. Dipersilahkan Putri Indonesia Jambi untuk berada di atas panggung berfoto bersama. Untuk mengambil tempat dipersilahkan di sebelah kiri dan kanan. Boleh kita minta sambutan yang hangat pada pagi hari ini untuk seluruh koleksi Batik Jambi karya Bapak Wigyo Rahadi dan juga Bima Zikwan. Terima kasih Pak Luhut, dipersilahkan kembali untuk berada di tempat duduknya. Sangat cantik sekali begitu ya, kita sepakat dengan koleksi yang sangat luar biasa yang mengangkat Batik Jambi di venue yang sangat indah ini. Kita berasa berada di Milan begitu. Sangat luar biasa sekali. Kita berharap koleksi-koleksi ini bisa mendunia. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kalau berbicara mengenai UMKM, ini salah satu juga produk unggulan dari Provinsi Jambi. Masih banyak sekali tentunya produk-produk UMKM unggulan dari Provinsi Jambi ini. Dan sudah berada di booth yang berada di area belakang. Saya sekarang sendiri karena rekan saya Bunga sudah ada di sana. Ya. Untuk itu, dengan hormat kami mengundang Bapak Luhut, Bapak Budi Karya, Bapak Al Haris, Bapak Sofyan Jalil dan juga Bapak Jerry Sambuaga dan juga tentunya untuk Ibu Yunita Resmisari untuk bersama-sama kita menuju ke area belakang, sama-sama kita lihat Pak, Ibu, ya, bagaimana luar biasanya produk-produk UMKM unggulan dari Provinsi Jambi ini. Bunga silakan Anda melaporkannya. Terima kasih Adri, kami ucapkan selamat datang kembali Pak Luhut, mohon izin kita akan menuju di sisi kanan Bapak. Baik, di sini adalah rangkaian booth-booth dari UMKM, mulai dari Dekranasda Provinsi Jambi yang menghadirkan batik-batik indah dan juga makanan-makanan khas dari Provinsi Jambi. Nanti di sisi kanan kita juga akan melihat berbagai macam booth seperti UMKM Cikmia Songket, Susi Songket, Batik Jambi Azmia, Batik Jambi 2 serangkai. Dan tentunya yang menarik adalah UMKM ini sudah menggunakan tools pembayaran dengan kris, Adria. Waduh, sangat dimudahkan sekali begitu ya. Betul. Dan nanti Pak Luhut sendiri juga akan memilih kira-kira batik motif Jambi mana yang menjadi favoritnya hari ini untuk dibeli dan juga melakukan pembayaran menggunakan kris melalui aplikasi mobile banking BNI. Itu dia. Sekarang kita bisa saksikan bersama-sama. Pak Luhut saat ini sedang berada di booth UMKM Cikmia Songket. Nanti bergantian ya. Bergantian gitu ya. Jadi mungkin masih bisa ada di boothnya Provinsi, Dekranasda dari Jambi, kemudian ada kuliner khas Jambi. Selamat pagi Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di booth UMKM, hasil karya anak bangsa, hasil karya pengrajin-pengrajin UMKM yang ada di Jambi. Betul sekali. Ini saya juga melihatnya, atau kami berdua melihatnya sangat luar biasa sekali, karena produk-produk unggulan dari UMKM Jambi ini
sangat menggoda mata, begitu ya kalau dilihat dari kejauhan. Ya. Pada saat dilihat dari kedekatan dan disentuh, itu kita bisa melihat kualitasnya sangat luar biasa sekali, dan kita yakin tentunya produk-produk ini akan meng-Indonesia bahkan mendunia. Go ekspor, ya. Jadi mulai hari ini tentunya kita semua sampai ke depannya akan Ya. terus mendukung hasil karya anak bangsa untuk bisa Betul. go ekspor, go global seperti disampaikan oleh Pak Luhut tadi. Itu dia ya Bunga ya, kita tahu juga sekarang ini sudah lebih dari 16 juta UMKM yang sudah go Nah, digital di Indonesia. Itu dia. Dan lebih dari 60 juta orang yang memang sekarang ini bisa bekerja Ya. dari yang namanya UMKM yang kita harapkan, Ya. seperti pemerintah harapkan, bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Setuju. Jadi backbone-nya perekonomian Indonesia, dan seperti kita tahu di era pandemi ini sekarang belanjanya serba online ya, Dre ya. Betul. Udah jadi kebiasaan masyarakat nih kayaknya ya. Setuju. Tapi kalau belanja online kan kadang-kadang untuk sebagian dari kita merasa kayaknya tidak bisa melihat secara langsung, secara fisik. Iya. Tapi jangan khawatir, karena Ya. UMKM di Indonesia, khususnya di Jambi ini, produk-produknya sudah Ya. bisa dijamin kualitasnya. Jadi barang yang Anda lihat, begitu ya, di foto-foto yang ditampilkan di platform digital, 100% akan sama kualitasnya dengan pada saat kita terima. Setuju, karena sudah melalui proses kurasi. Betul sekali. Itu dia. Nah, tampaknya Pak Luhut beserta jajaran para menteri sedang bingung nih memilih kira-kira produk mana yang mau dibawa pulang ya. Bagus-bagus semua Bagus-bagus soalnya Bunga semua. ya. Apalagi mungkin ini juga sebagai oleh-oleh begitu kalau kita kembali ke Jakarta bisa disosialisasikan kepada rekan-rekan, Betul. kepada saudara dan lain sebagainya. Begitu luar biasanya produk-produk dari Provinsi Jambi ini. Iya, seperti batik yang saat ini kita kenakan juga ya Adri Iya, ya. betul sekali. Motifnya khas Duo Angso. Duo Angso ya. Dan ini tentunya juga memiliki makna yang sangat luar biasa. Pasti. Oh, dan Bunga, jangan khawatir sekali karena UMKM di seluruh Indonesia ini juga sudah tergabung ke dalam e-katalog. Jadi kita bisa langsung melihat koleksi dari UMKM. Jadi tidak usah repot-repot begitu ya. Mau dari mana saja seluruh wilayah Indonesia bisa beli produk-produk hasil karya dari UMKM Jambi. Betul. Kalau kita lihat kita tidak hanya berbicara mengenai kain saja di sini begitu, karena kita juga melihat di tempat booth-nya Cikmia Songket ini selain kain songket yang sangat luar biasa, juga ada aksesoris ya. Aksesoris. Nah, itu dia. Aksesoris yang khas kalau saya lihat di sini ada bentuknya logam ya. Seperti Betul. uang logam. Kalau ini tadi ada Lanca Jambi. Ini saya boleh pakai nggak? Boleh Bu, ini Boleh. dicoba nih Mas Adri. Betul, seperti gini. Ganteng Mas. Nah. Oh, iya. Oke, sekarang kita berbincang-bincang dengan pemilik dari Cikmia Songket, boleh ya? Ibu sudah berapa lama nih menjalani bisnis songket nih? Cikmia sendiri? Oh iya. Boleh perkenalkan diri dulu? Oh iya, saya Cikmia Songket dari usaha tenun Cikmia Songket juga. Kalau usaha songket kita sudah hampir 20 tahun lebih. Dari mulai kita sendiri sedikit demi sedikit alat tenun, sampai sekarang. Oke. Luar biasa. Nah, baik, kita sambut sekarang langsung Pak Luhut. Pak Izin Luhut. Pak, selamat datang di Silakan, Cikmia Pak. Songket. Pak, maaf saya pakai dulu ininya Pak ya. Bagus sekali soalnya. Oke. Ada cerita di balik songket ini ya. Itulah Jambi. Sebenarnya Angso 2 itu dipilih untuk naik ke daratan sehingga kita mendirikan suatu perkampungan dan kerajaan. Itulah kita jadikan Angso 2 motif songket dan sudah jadi hak cipta. Wah, Pak Luhut sudah beli satu nih, luar biasa. Alhamdulillah mau langsung dibeli loh oleh Pak Luhut ya. Pak Silakan Luhut, Pak. nanti difoto, masukkan ke IG-nya Bapak ya. Di tag Di juga. tag ya Cikmianya. Silakan Bapak menggunakan pembayaran online dengan menggunakan Kris atau bisa scan QR di aplikasi mobile banking BNI. Nah, itu dia. Nah, ini juga ada tas ya dari Ya. bahan songket.
Wah, Beli lagi. Wah, tepuk tangan dong, Bapak hari ini ngeborong nih. Luar biasa. CIMIA Songket. Pak yang saya pakai dibeliin juga Bapak nggak nih Pak? Berharap ya. Berharap. Pak Budi Silakan Karya. Bapak, silakan. Jika Dalam mau waktu yang berbelanja, bersamaan silakan, juga tentunya Pak Budi Karya juga melihat-lihat booth dari Susi Songket dan nanti bisa langsung bertanya seperti apa produk-produknya dan bisa langsung bertransaksi ya Pak. Dan Nah. juga nanti Pak Gubernur juga, Pak Al-Haris juga, ini akan berada di booth-nya Batik Jambi Azmiah. Nah itu dia, silakan Bapak Budi Karya untuk juga mau milih-milih hasil karya Songket. Banyak ya Pak. Batik Jambi Azmiah Pak, silakan dikunjungi Pak. Ya, dan juga nanti Ibu Yunita Rosmisari ini akan berada di booth dari Batik Dua Serangkai. Sekaligus juga tentunya akan bertransaksi yang juga nanti akan menggunakan kris lewat platform dari BNI Mobile Banking. Masih sangat kebingungan sekali ya karena produk-produknya sangat luar biasa bagus sekali dengan kualitas yang bisa kita bilang tingkat tinggi ya Bunga ya. Betul, ini kualitasnya tidak kalah untuk diekspor. Ini yang Dan saat ini Adri saya juga sedang berada di tengah-tengah motor listrik. Kalau yang ini Pak, ini buatan Nah, Indonesia, silakan, Celis. Ini Celis, ini mereknya Celis. Kalau yang ini adalah hasil karya Indonesia, jadi basicnya motor combustion engine, kemudian dikonversi ke listrik 100% Pak. Nah ini bisa sampai 100 km per jam, kemudian bisa 50 km sampai 70 km. Jadi efisiensi bahan bakarnya memang sangat jauh lebih baik daripada motor combustion engine biasa. Untuk mobil listrik juga Pak, secara efisiensi bahan bakar mungkin efisiensi bisa mencapai 55% karena saya sendiri juga Pak pemakai mobil listrik. Jadi memang ini solusi terbaik untuk Indonesia dan kayaknya untuk industri otomotif Indonesia listrik itu adalah masa depan yang sangat positif untuk kita. ya, listrik untuk masa depan Indonesia ya. Dan kira-kira Mas Rifat sekalian berada di sini ngobrol-ngobrol juga sambil juga Pak Luhut sambil melihat-lihat apa sih yang diharapkan mengenai kendaraan listrik yang di Indonesia, mengenai kebijakan dari pemerintah, dari Anda begitu ya sebagai pelaku dunia otomotif. Saya rasa gini, kita itu mungkin 100 tahun yang lalu belum bisa bikin kendaraan, revolusi industri kelewat. Tetapi sekarang dengan adanya listrik, kita juga sedang dengan Pak Budi, dengan Pak Kementerian Perhubungan, kita sedang melegalisasi kendaraan custom karena kita melihat bahwa kreativitas Indonesia itu sangat tinggi. Dengan adanya pembuatan body custom, listrik ini jadi solusi yang super positif karena kita langsung bisa memproduksi kendaraan dengan simple, kemudian bisa dinikmati, apalagi dengan efisiensi tadi, tidak ada polusi, kemudian running cost-nya murah sekali dan spare part-nya juga super terjangkau, Pak. Ya, ini betul-betul sejalan dengan program pemerintah ya Pak Luhut. Pak, tapi bagaimana dengan ini harganya berapa nih kalau boleh tahu nih, Mas Rifat nih? Saya rasa kalau konversi Pak ya, konversi itu sangat beragam ya, karena di sini dilihat bahwa kendaraan listrik itu tergantung berapa jauh kecepatan dan juga jarak tempuh. Jadi variasinya beragam. Tapi untuk ini mungkin Bapak yang melakukan Kementerian SDM yang melakukan konversi bisa menjelaskan teknisnya secara lebih lanjut. Silakan Pak. Baik, izin Pak Menteri. Dari SDM kami melakukan konversi sepeda motor bensin menjadi motor listrik. Ini kita lakukan untuk Kementerian SDM sejumlah 100 unit Pak Menteri. 100 unit Pak. Jadi kami memiliki 100 unit, kami konversi semua Pak. 10 juta Pak Menteri. Wow. Jadi ini menjalankan aturan yang ada di Kemenhub mengenai Permen nomor 65 tahun 2020 Pak. Sudah ada aturan yang mengatur. Nah, konversi hanya 13 juta, maka kita bisa menghemat 36 triliun, kurang lebih seperti itu. Dan menghemat bahan bakar satu motor ini 2,7 juta per tahun, Pak. Sudah, Pak. Kalau semuanya, maka kami bisa menurunkan emisi 65 juta ton CO2, Pak.
Wah, itu Luar Pak. biasa. Saya Emang Balut itu. ada yang disampaikan mungkin? Pemerintah itu sudah sudah memang akan ke arah semua itu. Jadi nanti G20 itu akan jadi apa namanya itu? Jadi pintu masuk kita, entry point kita ya. G20 sekarang seperti di kantor saya semua sewa mobil sudah mobil listrik, sepeda motor listrik. Ya. Jadi Luar semua. Jadi seperti ini saya kira SDM membuat ini udah bagus. Kita akan dorong. Nah UMKM kalau ada kreasi-kreasi gini juga nanti kita akan dorong. Nah saya minta tadi pada Pak Anas, ini kita masukin e-katalog aja, nggak usah repot-repot lagi Pak Anas. Kalau sudah memang testing dari apa namanya dari Kementerian Perhubungan memenuhi syarat, ya kita masukin aja e-katalog. Ya. Karena di Bali nanti selama Bali itu semua kendaraan akan kita pakai mobil listrik, sepeda motor listrik. Jadi ini juga mungkin bisa. Ya. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Luhut. Mas Rifat terima kasih juga. Mas Rifat, terima kasih. Dan kita juga bisa lihat di luar sana ini adalah finishnya touring mobil listrik yang berangkat dari Jakarta. 2 hari lalu ya? 2 hari lalu hingga ke Jambi. Dan sangat luar biasa sekali. Ini adalah sebuah perubahan begitu ya. Kita harapkan Indonesia menjadi juga terdepan dalam perubahan ini untuk mencapai sebuah sustainable untuk pembangunan. Dan setelah melihat touring mobil listrik, nanti Bapak Menko beserta para menteri juga akan melihat area UMKM yang juga masih ada booth-nya di sekitar area bandara, Adri. Betul sekali. Tadi kalau misalnya kita sudah melihat Pak Menteri, Pak Gubernur sudah melihat beberapa hasil UMKM dari Provinsi Jambi ini, Anda semua hadirin dipersilakan juga tentunya untuk bisa melihat bagaimana produk-produk unggulan hasil dari UMKM Provinsi Jambi ini dan bisa langsung bertransaksi ya. Oh, itu dipersilahkan. Dia. Transaksinya menggunakan kris Bapak Ibu biar mempermudah dan cashless tentunya. Nah ini saya harus kembalikan dulu ini. Terima kasih. Dibeli juga boleh loh, Dri. Boleh dibeli ya, nanti saya lihat di sini boleh ya. Aha. Oh iya. Saya sih tertarik lihat aksesoris itu, kalung koinnya itu menarik sekali ya. Itu dia ya. Tadi juga kita harus merasakan loh tadi ya, kopi yang memang dari Jambi ini yang sudah diekspor begitu. Saya juga ingin merasakan seperti apa kuliner Jambi sebagai ya. pencinta kopi di sini. Pencinta kopi harus bisa wajib merasakan. Tuh, harus. Apa sih keistimewaan dari kopi khas Jambi gitu ya, Adri? Itu dia karena sudah diekspor juga. Jadi artinya kualitasnya sudah memang sangat terjamin sekali dan berstandar internasional begitu. Betul. Dan rangkaian acara ini masih terus berlangsung. Jadi silakan warga sekitar Jambi untuk mengunjungi pameran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Jambi di Januari 2022. Dan Anda yang menyaksikan acara pada pagi hari ini langsung dari Jambi secara virtual begitu, boleh dinantikan karena juga akan ada 12 tempat yang berbeda yang menampilkan hal yang sama pada pagi hari ini. Baik. Dan dengan ini kita juga sudah menyaksikan berbagai acara inti, yaitu mulai dari peluncuran Gernas BBI hingga ekspor kopi Jambi juga tadi kita saksikan ya. Betul sekali, terima kasih tentunya kepada pihak-pihak yang memang telah mensupport acara atau program pada pagi hari ini dengan kolaborasi yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat pencapaian di tahun 2021 kemarin, dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan di tahun-tahun yang akan datang. Baik, dan tentunya nanti juga kami mengundang Bapak Ibu rekan-rekan UMKM nanti setelah acara bisa untuk foto bersama juga ya di atas panggung ya, diabadikan momen yang istimewa. Boleh. Jangan lupa juga tentunya sambil Anda melihat produk-produk UMKM ini membantu untuk mensosialisasikan kepada rekan-rekannya melalui platform sosial media yang Anda punya. Setuju. Boleh difoto sambil digunakan, disematkan begitu ya. Dan di tag jangan lupa kalau perlu juga diberikan pagar ya. Hashtag Gernas BBI Jambi, jangan lupa ya. Betul. Oke, jadi acara ini tentunya juga bertujuan untuk memperkenalkan pesona Provinsi Jambi ke seluruh penjuru dunia dan menginspirasi UMKM Indonesia untuk terus berinovasi secara kreatif dalam menghadirkan
ragam produk dan jasa yang mampu menjadi identitas kebanggaan bangsa kita. Tak hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri dengan pemanfaatan teknologi digital. Betul sekali. Dan besar harapan kami kegiatan ini sekali lagi mampu memberikan dampak yang positif. Amin. Dan tentunya kita berharap banyak sekali kegiatan-kegiatan serupa di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada para UMKM yang mengisi booth pada kegiatan pada pagi hari ini, dipersilahkan nanti setelah rangkaian acara ini selesai, setelah kami undur diri dari Anda semua untuk berfoto bersama begitu ya. Betul. Senang sekali, saya Adi Danu. Dan saya Bunga Harumdani ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pendukung acara, yaitu Bank BNI, Telkom, Mustika Ratu, Pertamina, dan tentunya Batik Jambi Alfat dan desainer yang mendesain baju kita pagi hari ini. Terima kasih Kak Reka Dian Utami, thank you so much. Terima kasih banyak loh, sangat indah sekali. Kalau begitu sampai bertemu di lain kesempatan, stay healthy, stay safe gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And of the gods. Among Bali's excellent qualities is inclusivity. Vulnerable groups